Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun. Cara membumi hanguskan iblis yang berwujud manusia ini tadi, karena iblis kan menyusup ke dalam tubuh manusia ya. Pertama kali mumpung di bulan suci Ramadan ini, kalau bisa kalian puasanya jangan membisu ya. Yang pertama kita minta perlindungan dulu sama Allah kita. Allah kita itu bumi sama angin ya, doanya ada di mana, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku hidup karena Allah, aku mati kembali sama Allah. Ragaku balik ke tanah, sukmaku balik ke angin ya, tapi angin yang ada tempatnya, makanya di bawah Satria Penyingit Muhammad Roes itu Lebak Jawa ini Mekah kerajaan Allah, rumahnya Pradewa Kuasa. Video yang lain banyak. Aku buat ulang-ulang ini supaya kalian itu tahan gempuran dajjal dan iblis. Jadi angkara murka ini tadi harus dibumi hanguskan kalau kepingin hidup kita ini nyaman, tentram. Caranya kayak mana? Yang pertama kita buat ini tadi, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku niat mandi suci, aku minta sama Engkau ya Allah, jaga dan lindungilah raga jiwaku ini dari kejahatan segala makhlukmu dari bentuk apapun itu. Al-Fatihah. Baru buat mandi, setelah mandi baru buat tirakat. Selama tirakat bawa zikirnya apa? Bismillahirrahmanirrahim, bismillah, 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 selama puasa. Tapi ingat satu hal, siapapun yang mengikuti ajaran Satria Penyingit Muhammad Roes, kalian tidak menjauh sama Satria Penyingit Muhammad Roes atau MC Maya Kablea. Kenapa? Kalau mati ragamu nanti nggak bisa busuk, nggak keterima bumi. Jadi nggak menyatu kamu sama ibu, menyatu sama asalnya lagi. Setelah itu kayak mana caranya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku niat mandi suci, aku minta sama Engkau ya Allah, hancur leburkanlah otak dan orap saraf seluruh makhlukmu yang berani membaca pikiranku dimanapun aku berada. Al-Fatihah. Karena apa kok buat seperti itu? Karena manusia yang raganya dihuni dajjal atau iblis yang berwujud manusia ini bisa membaca pikiran kita. Itu ilmu-ilmunya pelacur, kiai maupun dukun. Katanya untuk nerawang itu. Buat yang kuat. Karena menghadap Allah ini tadi ada 3 cara. Pertama doa, zikir, berdoa, zikir sambil sholat, berdoa, sholat, tirakat sambil zikir. Ini cara menghadap sama Allah. Resikonya kalau belum diturunkan Lebak Jawa ini, kalau menjauh sama Pak Roes, kalian akan celaka dengan sendiri. Karena menghadap Bapak Allah atau Gusti Allah itu tidak bisa coba-coba. Kalau ada musuh kita cara menyerangnya cukup kita tahu wajahnya, tahu namanya, kita hadapkan sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku niat mandi suci, aku minta sama Engkau ya Allah, hancurkanlah raga siapa yang mau kita hancurkan, raga jiwa siapa yang mau kita hancurkan, bagian mana yang harus kita hancur. Kita hadapkan sama Allah supaya Allah menghancurkan musuh kita itu tadi. Al-Fatihah, baru mandi suci. Setelah mandi masuk kamar, bayangkan di bagian apa yang harus kita hancurkan. Bayangkan sampai ketemu sama Rasulullah. Rasulullah yang sesungguhnya itu permintaan kita sama Allah, sama ibu bapak kita, lalu akan terasa sama kita. Itu namanya Rasulullah. Nggak ada yang berilmu, nggak ada pakar-pakar gaib yang dimiliki umat manusia seluruh dunia. Karena kiai dan dukun ini tadi bersekutu sama 2 versi. Kalau nggak sama jin,
sama iblis atau dajjal. Kalau kita hadapkan sama Allah, jangankan makhluk ini yang akan dimintai bantuan oleh umat manusia. Ini nggak mampu menghadangkan, bisa-bisa kedua makhluk ini hancur juga. Makanya manusia bisa kita hancurkan, jin juga bisa hancurkan. Iblis maupun dajjal pun bisa dihancurkan. Makanya silakan kalau kalian mau ngetes Satrio Piningit Muhammad Rois ini anak Allah atau bukan. Kalau saya bukan anak Allah, kalian hadapkan sama Allah seperti yang aku ajarkan, saya pasti juga akan hancur. Jadi seluruh manusia yang mengaku Satrio Piningit maupun Satrio Piningit Imam Mahdi, maupun yang mengaku atau yang diakui umat manusia, kalian coba menghadap sama Allah. Kalau hancur berarti itu bukan Satrio Piningit maupun Imam Mahdi. Kayak mana dia bisa menyelamatkan umatnya kalau bisa dihancurkan, dihadapkan sama Allah, hancur raga maupun jiwanya. Ya. Jadi jangan menghayal seperti yang diceritakan orang Jawa yang begono begini, Satrio Piningit Imam Mahdi harus diakui kiai, harus diakui sama para spiritual. Tidak, Satrio Piningit itu untuk dunia, untuk 3 alam. Penangkalnya apa? Dari kita menghadap sama Allah atau kita dihadapkan sama Allah, mandi tobat selalu terbuka. Sabunnya ada di mana? Ada di bunga 3 macam, mawar merah, mawar putih, bunga kenanga. Ini sabunnya. Biar sampai membusuk mereka kalau ada yang berani menyerang kita. Makanya Satrio Piningit Muhammad Rois, serangan gaib tidak ada yang bisa menyentuh raga jiwa Satrio Piningit Muhammad Rois. Kalau perbuatan kiai dan dukun itu racun gaib. Kita bawa zikir aja hilang. Kalau kalian menghadap sama Allah sampai jumpa sama Rasulullah, wallahu alam kalian sama Satrio Piningit yang sama seperti Pak Rois menghadapkan sama Allah, minta siapa yang menggauli istri Pak Rois dihancurkan. Alhamdulillah kejadian. Sekarang dukun atau kiainya dajjal itu memindahkan gaib itu ke perut Pak Rois, tapi gagal. Tapi jangan ikut-ikutan Satrio Piningit. Satrio Piningit kan melawan sambil tertawa sambil melawan. Gaib apa yang untuk menyerang Satrio Piningit? Hanya dapat mimpi di siang hari. Hanya dibilang sama Satrio Piningit Muhammad, seluruh agama gagal jadi panutan umat manusia. Seluruh negara, seluruh presiden di muka bumi ini gagal jadi pelindung masyarakatnya. Kenapa Pak Ros bilang tadi? Karena lihat ruang merah sama Zelensky perang. Orang itu orang-orang tertentu perang, masyarakat yang jadi korban. Apa yang diperebutkan mereka? Sama seperti agama sekarang. Udah jelas agama tak bertuhan, dibilang agama tak bertuhan, dia nggak percaya. Kenapa kok Pak Rois ngomong agama tak bertuhan? Kalau ada orang sakit nggak bisa diobati dokter, larinya bukan sama Tuhannya, tapi sama dukun dan kiai, katanya ajaran Nabi dan Rasul. Siapa yang salah? Siapa yang benar? Ya kamu sendiri yang salah, kamu sendiri yang nggak punya iman namanya. Mudah dikecoh sama manusia. Manusia yang nggak tahu jalannya, sama seperti kalian mau percaya sama Satrio Piningit tanpa kalian pelajari ajarannya Satrio Piningit, tanpa kalian coba ajaran Satrio Piningit Muhammad Rois, ya kalian salah sendiri. Jangan percaya dulu kalau belum ada buktinya. Contoh dosa, kaum laki-laki berbuat maksiat dosa. Dosanya kalau kata agama Islam sekarang ini akan dihukum di neraka jahanam, akan direjam di neraka jahanam. Padahal dosa itu celaka.
Kaum laki-laki berbuat maksiat, dosa-dosanya bunuh anak kandung sendiri, yang jadi anak itu air mani bukan air susu. Di mana neraka jahanam? Jadi udah mutlak agama Islam tersesat.